Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita pada video yang keempat ini. Pokok permasalahannya adalah judulnya. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan cara membuat judul penelitian kuantitatif, cara membuat rumusan masalah penelitian kuantitatif. Sekarang saya ingin menjelaskan landasan teori. Apa yang dimaksud dengan landasan teori? Yang dimaksud dengan landasan teori adalah teori-teori yang ada hubungannya dengan judul kita yang kita pilih. Kalau tadi contohnya judul penelitiannya adalah dua variabel kan, tentang kalau bahasa Arab itu tadi contohnya adalah fasilitas pembelajaran dan prestasi belajar, maka kalian harus mencari teori-teori tentang fasilitas pembelajaran. Apakah yang dimaksud dengan fasilitas pembelajaran? Fasilitas pembelajaran itu apa saja? Gitu. Fasilitas pembelajaran itu apakah gedungnya, ruangannya, perpustakaannya, komputernya, terus pegawainya dan sebagainya dan sebagainya. Cari teori-teori yang berkaitan dengan variabel, baik variabel X maupun variabel Y. Prestasi belajar, ya cari teori-teori tentang prestasi belajar. Apa yang dimaksud dengan prestasi belajar itu? Ya. Ingat, beda antara prestasi belajar dan hasil belajar. Nanti kalian kalau baca buku itu ada itu penjelasan. Maka saya arahkan kalau penelitian jangan hasil belajar, terlalu berat. Ukurannya sudah doktor. Calon dokter aja wegah meneliti hasil belajar. Karena apa? Kalau hasil belajar itu yang diteliti itu semua aspek atau semua ranah afektif, kognitif dan psikomotor. Gitu. Kognitif itu adalah kecerdasannya, afektif adalah perilakunya, psikomotor itu prakteknya bagaimana. Itu cara membuat instrumennya itu nanti sulit. Kalau prestasi belajar itu hanya ranah kognitif. Jadi yang kalian teliti hanya nanti hasil belajarnya itu ulangannya hasilnya bagaimana, nilainya hanya nilai saja. Itu kalau prestasi belajar. Kalau itu hasil belajar, maka yang diteliti harus semuanya. Nilainya bagaimana, perilaku anak bagaimana, perilaku ini macam-macam, kejujuran, tanggung jawab, keteladanan, kedisiplinan dan sebagainya. Perilaku. Psikomotorik prakteknya bagaimana? Ya. Kalau itu kalau bahasa Arab prakteknya kemampuan berbahasa Arab bagaimana? Kemampuan komunikasi bahasa Arab bagaimana? Kemampuan menelaah literasi literatur bahasa Arab bagaimana? Itu namanya hasil harus mengandung 3 ranah afektif, kognitif dan psikomotor. Tapi kalau judul kalian itu cukup prestasi belajar, maka yang kalian teliti cukup nilainya saja. Nilai semester boleh, nilai rapot boleh, nilai ulangan boleh, ya. Jadi bedakan antara, ya memang beda antara hasil belajar dan prestasi belajar. Nah, semua pengertian itu harus ada landasan teorinya. Tidak sembarangan kowe gawe teori hasil belajar adalah begini, tidak boleh. Harus berdasarkan pendapat para ahli seperti ini. Gitu. Apa yang dimaksud landasan teori ini? Pendapatnya siapa? Sumadi Suryabroto. Bukunya nanti ditulis dalam daftar pustaka, terbit tahun 1990. Jadi begitu caranya. Itu yang dimaksud dengan landasan teori. Teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli. Kalau fikih ya pendapat Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi tentang apa? Pengertian sholat itu apa? Bla 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 bla. Syarat sholat apa? Rukun sholat apa?
Itu yang dimaksud dengan landasan. Landasan teori adalah pendapat-pendapat atau rumusan-rumusan para pakar yang sesuai dengan bidangnya. Tidak sembarang orang. Nanti dicek bukunya terbit karangannya siapa, terbitan tahun berapa, percetakan mana, itu jelas. Itu cara landasan teori. Di samping landasan teori itu nanti ada istilahnya kajian pustaka. Ya. Yang dimaksud dengan kajian pustaka nanti ada pengertian dua istilah. Ada yang menyebut kajian pustaka, ada yang menyebut bukan kajian pustaka, kajian teori. Gitu. Saya jelaskan ini ya. Kalau teori itu tidak dikaji, tapi dipakai untuk landasan. Ya, jadi kalau teori itu landasan istilahnya, bukan kajian teori, jangan salah paham kalian. Kalau pustaka itu dikaji memang, kajian pustaka. Jadi nanti dalam landasan teori bab 2 itu ada landasan teori dan kajian pustaka. Kalau landasan teori, jangan kajian teori lah ya. Teori itu bukan untuk dikaji, tapi sebagai landasan. Itu teori. Nah, teori ini dari para ahli. Kalau kajian pustaka itu adalah mengkaji, menganalisis, melihat, merujuk atau melihat dengan teliti, mengkajilah, menganalisis hasil penelitian sebelumnya. Ya. Hasil penelitian sebelumnya itu namanya kajian pustaka. Hasil penelitian sebelumnya ini adalah penelitian sebelumnya yang sesuai atau ada kemiripan dengan apa yang mau kita teliti. Itu namanya kajian pustaka. Oh gitu istilahnya apalah, merujuk ini yang saya teliti ini sudah pernah diteliti oleh orang lain dengan judul gitu kan. Jadi kita mengkaji hasil penelitian sebelumnya. Kita kaji hasilnya bagaimana, kemudian nanti dari kajian itu kita juga melakukan penelitian. Mungkin sama-sama persis, juga mungkin berbeda. Hasilnya bagaimana? Itu maksudnya kajian pustaka. Lah, kesamaan pustaka yang kita kaji dengan judul kita tidak harus sama mutlak antara X dan Y. Sama X-nya saja boleh, sama Y-nya boleh, sama dua-duanya boleh. Misalkan ada judul penelitian bukan prestasi belajar, misalkan kedisiplinan belajar. Yang diteliti itu misalkan hubungan antara kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar. Sementara apa yang mau kalian teliti judulnya hubungan antara fasilitas pembelajaran dengan prestasi belajar. Nah, ada yang sama enggak? Ada. Apa? Itu tadi prestasi belajar. Sama-sama prestasi belajar. Nah, kalau ada yang sama, salah satu itu boleh dipakai untuk, apalagi dua-duanya boleh dipakai untuk kajian teori. Jadi kajian teori itu nanti, landasan teori itu nanti ada dua yang harus ada, itu landasan teori sama kajian pustaka. Jadi tolong dibedakan ya. Jadi kalau landasan itu teori, bukan kajian teori. Kalau landasan itu teori, kalau kajian itu pustaka. Ini harus ada dua-duanya. Jadi landasan teori sebagai landasan untuk mencari teori-teori yang berkaitan dengan apa yang kita teliti. Sementara kajian pustaka adalah mencari hasil penelitian yang ada kemiripan dengan apa yang mau kita teliti. Itu yang dimaksud dengan landasan teori dan kajian pustaka. Kemudian saya lanjutkan, ini saya gabung jadi satu dalam video ini. Cara membuat hipotesis penelitian. Ya, cara membuat hipotesis penelitian. Pengertian hipotesis itu kalian harus tahu. Hipotesis penelitian dalam penelitian kuantitatif, ya, hipotesis penelitian dalam penelitian kuantitatif itu sudah jelas. Ya, sudah jelas. Kalau kualitatif ada yang mengatakan tidak usah pakai hipotesis karena
Apa yang mau diteliti belum jelas kan gitu. Lalu kuantitatif harus jelas. Lah hipotesis, pengertian hipotesis itu adalah, yang dimaksud dengan hipotesis adalah jawaban teoritis. Jawaban teoritis atau jawaban sementara. Ingat, pengertian hipotesis adalah jawaban teoritis atau jawaban sementara. Nah, jawaban terhadap apa? Jawaban terhadap rumusan masalah. Rumusan masalah yang mana? Yang terakhir. Tadi rumusan masalah yang terakhir apa? Adakah hubungan antara X dan Y? Adakah pengaruh X terhadap Y? Kan begitu pertanyaannya. Dijawab. Jawaban teoritis dijawab. Jawaban teoritis dari rumusan masalah, dari pertanyaan apakah ada hubungan atau apakah ada pengaruh, itulah yang namanya hipotesis. Ingat, hipotesis adalah jawaban sementara atau jawaban teoritis dari rumusan masalah yang berbunyi apakah ada. Itu pengertian hipotesis. Menjawab teoritis. Tadi pertanyaannya apa? Apakah ada hubungan? Ya dijawab, ada hubungan antara X dan Y. Kalau pertanyaannya, adakah pengaruh? Ada pengaruh antara X dan Y. Maksudnya, penelitian kuantitatif sudah membuat pertanyaan apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh. Sudah dijawab secara teori atau dijawab sementara. Ada. Gitu. Calon peneliti menjawab ada hubungan, ada pengaruh. Nah, jawaban kita yang mengatakan ada itu tadi, benar tidaknya akan dibuktikan lewat penelitian nanti. Alur ceritanya kan begitu. Jadi, hipotesis adalah jawaban sementara atau jawaban teoritis. Yang dimaksud jawaban sementara ini adalah jawaban yang harus dibuktikan lewat penelitian, action di lapangan. Jadi kita mengajukan judul, rumusan masalah, pertanyaannya apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh. Langsung dijawab, ada pengaruh, ada hubungan. Jawaban kita itu benar atau salah, dibuktikan lewat penelitian. Itulah yang dimaksud dengan hipotesis. Pengertiannya kalian harus ngerti, sehingga dalam membuat hipotesis kalian tidak salah. Jangan sampai dijadikan bulan-bulanan pada waktu kalian sudah di sidang dalam penelitian nanti, dalam sidang proposal. Apa itu hipotesis? Bingung kalian. Cara membuat bagaimana? Pengertian intinya, kata kuncinya, hipotesis adalah jawaban sementara atau jawaban teoritis. Jawaban sementara, jawaban teoritis adalah untuk menjawab pertanyaan yang berbunyi apakah ada hubungan atau apakah ada pengaruh. Berarti jawabannya bunyinya bagaimana? Kalau pertanyaannya apakah ada hubungan, ya dijawab ada hubungan antara X dan Y. Kalau pertanyaannya adakah pengaruh, berarti ada pengaruh. Itu sudah dijawab. Nah, jawaban kita itu nanti akan kalian buktikan lewat penelitian. Selanjutnya ini tambahan saja. Di dalam hipotesis perlu dibedakan antara hipotesis penelitian. Ini namanya hipotesis penelitian. Tapi nanti kalian dalam belajar statistik, kalau sudah pernah belajar statistik, ya ini cuman sayangnya ini sering ini belum belajar statistik sudah belajar metodologi, wah ya repot. Ya, perlu ini nanti kalian baca ulang ya ini ya dalam slide ini. Perlu dibedakan hipotesis penelitian dengan hipotesis statistik. Yang saya jelaskan tadi adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu menjawab rumusan masalah. Ini perlu dibedakan antara hipotesis penelitian dengan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian itu gunanya untuk menjawab rumusan masalah. Sedangkan hipotesis statistik itu adalah apabila kita sudah melakukan atau bekerja dengan data, melakukan penelitian di lapangan, kemudian kita melakukan analisis data,
dengan statistik yang kegunaannya untuk membuktikan kebenaran daripada hipotesis penelitian tadi. Jadi hipotesis statistik itu nanti gunanya untuk membuktikan kebenaran atau tidak benarnya hipotesis statistik. Di dalam hipotesis statistik itu nanti akan dikenal hipotesis alternatif atau HA dan hipotesis nihil atau nol. Sementara di hipotesis penelitian tidak ada HA dan HO. Jadi nanti kalau kalian belum melakukan penelitian, baru dalam bentuk proposal, sudah menulis HA dan HO, itu salah besar, tidak paham. Ada bedanya antara hipotesis statistik dan hipotesis penelitian. Hipotesis statistik gunanya untuk mengolah data, hipotesis penelitian itu untuk menjawab rumusan masalah. Ini sering terjadi, mahasiswa tidak paham. Wong melakukan penelitian aja belum kok sudah memunculkan hipotesis statistik, gitu ya. Oke, jadi pada video pembelajaran ini, ya ini saya anggap video pembelajaran, ya memang keterbatasan kami, internetnya memang trouble. Ya udah, ini makanya saya pecah-pecah pendek-pendek, cara membuat judul, cara membuat rumusan masalah, cara landasan teori bagaimana, terus cara membuat hipotesis itu bagaimana, gitu. Hipotesis penelitian itu berbeda dengan hipotesis statistik. Pertanyaannya, kalian sudah pernah belajar statistik atau belum? Ya nantilah sambil jalan. Itu ya. Terima kasih. Ini dipahami dulu dua video ini. Video ketiga dan video keempat. Nanti saya sambung lagi 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.